Nah, kita udah punya tabel distribusi frekuensi seperti ini. Lalu bisa kita apakan? Kita bisa tampilkan dalam bentuk lain. Ya, kita punya tabel, kita bisa tampilkan dalam bentuk diagram. Diagramnya apa? Kita sebut sebagai histogram sama poligon. Kita juga bisa tampilkan dalam bentuk kurva nantinya. Apa itu histogram sama poligon? Histogram itu adalah grafik batang dari distribusi frekuensi. Kalau poligon itu adalah grafik garis atau diagram garisnya. Ya. Batang-batang pada histogram itu saling nempel satu sama lain, ya, berimpitan. Kenapa? Ya karena tabel distribusi frekuensinya itu juga kelas-kelasnya berimpitan kan. Poligon frekuensi kita bisa buat dengan cara narik garis dari titik tengah histogramnya ke titik tengah histogram kelas selanjutnya. Ya. Pada pembuatan histogram ini kita pakai istilahnya sistem salin sumbu. Jadi sumbu mendatar itu menyatakan interval kelasnya, ya. Sumbu tegaknya itu menyatakan frekuensi. Jadi kelihatan tuh kelas mana frekuensinya berapa. Contoh kayak gini. Ini adalah histogram, ya, yang batang-batang ini adalah histogramnya, ya. Yang garis ini yang kita sebut sebagai poligonnya. Sumbu X, sumbu mendatar, itu adalah kelasnya. Yang dituliskan itu tepi bawah sama tepi atas dari masing-masing kelas. Ya. Atau di sini kadang-kadang bisa kita wakilkan pakai titik tengahnya. Ya. Yang penting kelihatan lah. Kalau ini kan dia nulis di tengah-tengah antara satu histogram dengan satu batang dengan batang lain di histogramnya kan. Berarti kan ini adalah tepi. 60,5 itu adalah tepi atasnya. Yang kelas yang ini dia adalah tepi bawahnya kelas yang ini. Gitu. Kayak gini boleh. Kita hitung pakai titik tengahnya itu juga boleh. Tapi kalau titik tengah berarti kita nulisnya di sini, gitu kan? Berapa? Oh, di sini 65 misal. Ini 75. Oh, ini 85 dan seterusnya. Itu boleh. Sumbu X-nya seperti itu. Sumbu X-nya adalah kelas. Sumbu Y-nya adalah frekuensinya. Muncul berapa kali anggota kelas tersebut? Kelas pertama muncul 4 kali, misalnya kelas kedua muncul 3 kali, dan seterusnya. Ya, itu bisa kita tampilkan dalam bentuk seperti ini, histogram atau poligon. Boleh nggak satu aja? Ya boleh. Histogram doang gitu, boleh. Poligon doang juga boleh. Ya, gabungannya juga nggak apa-apa. Atau kita tampilkan dalam bentuk kurva. Ya, kalau datanya banyak, itu kan dia akan lebih smooth kan. Nah, maka nampilin dalam bentuk kurva lebih enak. Apa itu kurva? Definisi kurva itu garis lengkung, ya, atau garis yang menggambarkan variabel yang dipengaruhi oleh keadaan tertentu. Ya. Nah, cocok untuk nampilin statistik yang ada sumbu X, sumbu Y-nya kan. Karena sumbu Y itu dipengaruhi oleh sumbu X-nya. Terus definisi lainnya adalah garis yang terdiri dari persambungan titik-titik. Ini kurva. Kalau kita gambarin, bisa kayak apa aja kurvanya. Kurva yang bisa kita tampilkan itu bisa berbentuk simetris, ya, atau bentuk lonceng, ya. Dia juga bisa berbentuk condong atau tidak simetris, ya, skew, ya. Berbentuk J atau J terbalik juga bisa kalau dia terpusat di salah satu sudut, ya. Nilai yang paling kecil itu paling banyak frekuensinya, atau nilai paling besar itu yang paling banyak frekuensinya. Itu nanti bentuknya jadi seperti ini. Ya. Bisa juga berbentuk U kalau misalnya nempel di ujung-ujung. Atau bisa kita punya dua puncak, ya, bimodal, ya, atau multimodal, puncaknya beberapa kali gitu. Bisa aja. Atau kasus yang jarang, dia uniform, seragam. Ya. Kapan? Dia terjadi kalau misalnya nilainya sama semua. Maka uniform. Nah, yang paling sering distribusinya itu adalah bentuk simetris kayak gini.
yang berbentuk lonceng. Ya. Nilai paling yang paling banyak frekuensinya itu biasanya yang di tengah-tengah, ya, yang makin menjauh dari tengah makin sedikit, baik ke atas maupun ke bawah. Contoh apa ya? Kayak nilai, ya, nilai ujian lah ya. Nilai ujian yang banyak itu ya antara 60 sampai 80 gitu. Ada nggak yang di atas 80? Ada, tapi nggak sebanyak yang antara 60 sampai 80 itu. Itu pasti lebih sedikit. Ada nggak yang di bawah 60? Ada, tapi lebih sedikit juga. Ya. Atau tinggi badan juga sama. Tinggi badan, ya rata-rata orang Indonesia kan 168 sampai 170 cm ya. Nah, ada nggak yang 200 meter? Ya ada juga, cuma paling ya beberapa orang. Ada nggak yang 110-an cm? Ada juga, tapi sedikit gitu. Jadi kurvanya akan banyak di tengah, makin ke kanan dan ke kiri itu makin sedikit. Nah, kurva yang seperti ini kita sebut sebagai distribusi normal atau distribusi Gaussian. Ini yang paling sering muncul. Ya. Ya, kadang-kadang ada condong ke kanan atau condong ke kiri gitu, itu juga sering muncul. Makanya di sini diakomodir pakai skew. Ya. Ini contohnya. Distribusi normal itu seperti ini. Rata-ratanya ada di tengah, ngumpul banyak datanya juga di tengah. Gitu kan? Modus, median itu ada di sekitaran ini, nggak jauh-jauh. Data ke kanan dan ke kirinya ada, cuma nggak sebanyak yang data di tengah ini. Ya. Bisa juga lebih condong ke kiri. Ya. Kita sebut sebagai positive skewness. Positive skewness itu kapan? Pada saat min-nya, rata-ratanya, itu lebih besar daripada modusnya. Lebih besar dari frekuensi terbanyaknya. Ya, itu positive skewness. Negatif, sebaliknya. Pada saat rata-ratanya itu lebih kecil daripada modusnya. Ya, modus apa? Nilai terbanyak, frekuensi tertinggi kan. Itu negative skewness seperti itu. Bisa juga kita punya kurva yang bimodal atau multimodal. Ya. Oh, di sini banyak, tapi sedikit habis itu banyak lagi. Nah, kalau kejadian kayak gini, nanti mungkin kita bisa analisis bahwa oh iya bisa jadi dia sebenarnya ada dua kelompok data terpisah nih. Ya. Kelompok yang seperti ini dan kelompok yang seperti ini. Gitu kan. Cuma digabungkan sama proses pengolahan kita, makanya jadi multimodal. Ya, mungkin seperti ini terjadi. Uniform, rata semua. Contoh apa yang uniform ini, Pak? Kayak misalnya peluang dadu. Ya, peluang dadu jatuh menampilkan angka tertentu. Kita lempar dadu, ada 6 sisi kan? Nah, masing-masing kan peluangnya sama, 1/6 kan? Nah, itu distribusinya uniform. Ya. Atau kemungkinan kita memilih satu orang secara random dari berapa calon kayak gitu. Random tapi ya. Kalau random kan masing-masing punya peluang yang sama. Ya. Itu juga uniform. Atau kadang-kadang kurvanya kayak gini gitu. Hurufnya J atau J terbalik. Ya. Kapan ya? Fungsi logaritmik itu kayak gini. Dia terpusat di salah satu sisi. Apakah nilai minimumnya yang nilainya banyak banget gitu kan, atau nilai maksimumnya yang nilai frekuensinya banyak banget gitu. Ini kurva.